pada saudara Reza dan kawan-kawan, kita berikan kesempatan untuk mengemukakan dalil-dalil dan tertulis istinbatnya untuk memperkuat bahwa hukum bersyarat itu wajib. Silakan Pak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Peserta muzakarah yang dimuliakan Allah, di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan terlebih dahulu sebagai muqaddimah kami. Yang pertama adalah permasalahan hukum cadar adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa tarjih, Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa cadar atau niqab hukumnya wajib. Begitu juga Hanafiyah dan Malikiyah, mereka memiliki hukum yang tegas sekalipun lebih ringan dibandingkan Hanabilah dan Syafi'iyah, yakni Hanafiyah dan Malikiyah melihat cadar hukumnya sunnah. Nah, dari ini selanjutnya kami ingin mengatakan bahwa dari sini ternyata ulama-ulama klasik sudah melakukan penelitian panjang sehingga mereka memiliki kesimpulan-kesimpulan seperti yang kami sampaikan. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua mengatakan sunnah. Yang kedua, kami ingin mengatakan bahwa memang sangat disadari tidak ada nas baik dari Al-Quran maupun sunnah yang menceritakan hukum cadar secara qat'i, secara jelas gitu. Atau bahasa lainnya, tidak ada ayat dari Al-Quran maupun sunnah yang memerintahkan secara sharih, secara tegas harus bercadar. Justru yang dijadikan para ulama sebagai argumentasi baik Syafi'iyah Hanabilah dan Malikiyah Hanafiyah adalah dalil-dalil dari ayat dan sunnah yang sifatnya mungkin khobari atau mungkin ayat yang sifatnya dilalahnya lemah sekali, atau bahasa lainnya mungkin sifatnya sekedar isyarat saja. Nah, dari sini kita katakan bahwa hukum cadar tidak pasti, tergantung dari para ulama melihat ayat ataupun hadis itu menunjukkan apa, mengisyaratkan apa. Boleh jadi nanti akan ada yang menganggap cadar itu wajib, boleh jadi akan ada yang menganggap cadar itu sunnah, atau justru boleh jadi ada yang menganggap cadar itu sekedar boleh-boleh saja. Nah, selanjutnya terakhir mungkin muqaddimah kami adalah muqaddimah terkait di luar teks dari Al-Quran maupun sunnah atau nas Al-Quran dan sunnah, bahwa ada diskursus atau ada diskusi di antara para ulama sehingga mereka saling membangun argumentasinya di buku-buku tentang fitnah yang ditimbulkan dari wajah, begitu. Karena perbedaan penilaian para ulama ini terkait dengan fitnah wajah, maka berbeda pula lah kesimpulan hukum. Nah, langsung saja, dalil-dalil yang kami anggap sebagai dalil yang mewajibkan cadar ada banyak. Tapi sekali lagi, sebagaimana muqaddimah yang kami bangun sebelumnya, dalil-dalil ini sifatnya tidak qat'iyud dilalah, sifatnya tidak pasti secara pendalilan. Di antaranya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat-ayat dari Quran surat An-Nur, ayat-ayat dari Quran surat 24. Nanti bisa dicek misalnya mulai dari ayat 31 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Atau kemudian disambung lagi, wala yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha. Kami melihat bahwa dari ayat ini penggalan ayat ini sudah memiliki dasar bahwa cadar itu satu memiliki hukum. Yang kedua, sebagaimana komitmen kami, cadar ini
kemungkinan besar hukumnya wajib, atau paling tidak kemungkinan hukumnya sunnah, paling tidak sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mukminat, wanita-wanita mukmin, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga furuj mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Lah, dari sini kami bangun argumentasi, ya. Hukmul wasilah ka hukmil maqasid. Argumentasi yang kami bangun bahwa hukum wasilah itu sama seperti hukum yang dituju. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah perintah kepada wanita agar mereka menjaga kemaluan mereka, agar mereka bisa mempertahankan kehormatan mereka, dan salah satu upaya untuk menjaga kemaluan mereka adalah menjaga wajah mereka. Karena wajah ini makanul jamal. Wajah ini adalah tempat kecantikan. Atau kalau pakai sistem pendalilan Hanafiyah, atau nanti juga pakai sistem pendalilan Syafi'iyah, satu yang harus digarisbawahi, misalnya Hanafiyah mengatakan wanita, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan kami bacakan, bahwa wanita itu yudnina min jalabibihinna, bahwa wanita itu harus menjulurkan pakaian jilbabnya sehingga harus menutupi bagian kaki. Hanafiyah mengatakan kaki saja harus ditutupi. Padahal antara kaki dengan wajah, kadar fitnahnya itu lebih besar wajah. Nggak ada orang jatuh cinta gara-gara kaki, dengkul, atau jatuh cinta gara-gara tumit, nggak ada. Rata-rata yang pertama kali dilihat adalah makanul jamalnya, wajahnya. Kalau tumit saja atau bagian kaki saja harus ditutupi, apalagi bagian wajah. Nah, ini nanti kita sebut dengan qiyas aula. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang sama kami juga melihat, ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama kami melihat bahwa wa yahfadna furujahunna, di situ ada kaidah dalam memutuskan hukum, kami pakai kaidah hukmul wasilah ka hukmil maqasid. Yang kedua, dari ayat yang sama juga kami mengambil sistem pendalilan qiyas aula. Begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk menjaga kemaluannya, maka menjaga wajah dengan menutupinya itu sama seperti menjaga kemaluannya. Karena wasilah untuk bisa menjaga kemaluan adalah dengan menutup wajahnya. Dan ini maklum kalau kita lihat dalam buku-buku klasik bagaimana para ulama menceritakan para sahabiat di zaman klasik itu menutup wajahnya. Bahkan nanti ketahuannya wanita tersebut budak atau ima, atau justru wanita tersebut adalah mukminah merdeka, bisa dilihat dari penutup wajahnya. Selanjutnya, wala yubnina zinatahunna illa ma dhahara minha, kami juga berargumentasi dari Quran surat yang sama, ayat yang sama, yaitu ketika Allah mengatakan wala yubnina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak secara biasa atau biasa yang nampak dari wanita. Kami dalam hal ini memakai perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha libas. Wanita itu tidak boleh menampakkan apa perhiasan-perhiasan wanita tersebut kecuali yang biasa tampak. Maksudnya di sini adalah libas atau pakaian. Gitu. Yang biasa tampak dari wanita itu adalah pakaian. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan Allah bahwa menutup wajah adalah sesuatu yang tidak wajah ini sesuatu yang tidak boleh ditampakkan secara biasa. Karena yang biasa tampak itu adalah pakaian, sebagaimana penafsiran Abdullah ibnu Mas'ud. Masih banyak dalil yang lain. Yang ketiga masih di ayat yang sama, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna.
Tadi ini juga pakai qiyas aula ketika Allah mengatakan dan hendaklah wanita-wanita itu menutup kain kudung mereka atau kain tudung mereka ke dada dan leher mereka. Kami pakai qiyas aula, padahal leher ini bukan makanul jamal. Leher ini bukan tempat kecantikan wanita. Itu pun diperintahkan oleh Allah untuk yadribna, untuk ditutupi bihumurihinna, dengan kain tudung-tudung mereka. Kalau leher saja harus ditutupi, harusnya wajah juga harus ditutupi. Kalau leher saja bisa menimbulkan syahwat, apalagi wajah. Begitu. Nah, kemudian ada juga masih di ayat yang sama, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh atau janganlah kaum wanita itu sengaja memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksudnya gelang kaki mereka. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini melarang kaum wanita kalau pakai gelang kaki, gelang kakinya itu dipukulkan atau gelang kakinya itu ditampakkan suaranya. Kenapa? Yang demikian bisa melahirkan syahwat, bisa melahirkan fitnah. Kalau gelang kaki saja bisa melahirkan syahwat, maka menurut kami berdasarkan ayat ini menunjukkan juga bukan hanya gelang kaki yang bisa memunculkan syahwat, tapi juga wajah, begitu. Maka dari sini sebagaimana gelang kaki tidak boleh diperdengarkan karena bisa menimbulkan syahwat, maka wajah pun tidak wajar atau tidak boleh dipertontonkan karena dapat menimbulkan syahwat. Sudah berapa nih argumentasi ya Bu ya? Sudah 4 ya? Masih banyak sebenarnya, apa mau ditambah lagi atau cukup dulu Bu ya? Tambah lagi. Masih banyak, misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita bisa cek di dalam ayat yang lain ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, bisa dicek dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaini wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, sampaikan, katakan kepada istrimu dan begitu juga kepada anak-anak wanita dari kaum muslimin, hendaklah mereka menjulurkan pakaian mereka. Nah, kata yudnina diambil dari kata adna, itu artinya kalau sederhananya mungkin bahasa Indonesia menjulurkan atau mengulurkan jilbab mereka dari atas ke bawah. Maka secara bahasa makna mengulurkan atau menjulurkan dari atas ke bawah ini dapat dipahami juga menutup bagian wajah. Satu. Kedua, secara kesejarahan kita juga mendapati bahwa wanita sahabiat juga biasa pakai cadar. Begitu. Karena memang setelah ayat ini turun, mereka kemudian mengulurkan atau menjulurkan pakaian mereka sehingga menutupi wajah. Dan catatan juga, sebelum ayat ini dan ayat-ayat tentang hijab turun, wanita-wanita di zaman Arab tidak mengenal jilbab apalagi cadar. Jadi tidak tepat kalau dikatakan cadar apalagi jilbab adalah tradisi Arab. Bukan. Orang-orang Arab tidak mengenal jilbab, orang-orang Arab tidak mengenal cadar. Sampai ayat ini turun akhirnya, atau ayat hijab turun, akhirnya para wanita memakai jilbab dan akhirnya para wanita juga mengulurkan pakaiannya untuk menutupi wajah. Sampai Rasulullah SAW melarang kalau dalam ihram wanita-wanita itu jangan pakai niqab atau jangan pakai cadar. Ini menunjukkan setelah ayat hijab ternyata wanita-wanita di zaman itu biasa menggunakan cadar. Dan mereka juga menafsirkan ayat ini bahwa yudnina alaihinna min jalabibihinna itu seperti itu. Bahkan bisa kami katakan karena penafsiran ini bukan penafsiran satu orang, secara fi'il, secara perbuatan ini adalah perbuatan keumuman para sahabat. Kami katakan ini bukan hanya sekedar pendapat seorang sahabat, tapi ini mazhab sahabat. Bahkan bisa kami katakan, kami tarik lagi, karena tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, boleh jadi ini adalah sebuah penafsiran yang berbentuk ijma' sukuti, bahwa begitulah para sahabiat dan para sahabat menafsirkan cara berpakaian ketika ayat hijab itu turun. Kalau ini sudah sampai pada mazhab sahabat,
Maka kami melihat peluang orang yang mengatakan berbeda dengan kami itu menjadi tipis. Bagaimana mungkin ada orang ujuk-ujuk berkumpul hari ini bisa menggugurkan apa yang sudah dipahami para sahabat secara kolektif begitu. Nah, banyak banget Bu ya dalilnya. Cukup Bu ya. Banyak banget. Intinya dalilnya banyak banget. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan begini bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i ada yang berpandangan bahwa jilbab itu wajib dan itu qaulul mu'tamad, pendapat mu'tamad mereka, pendapat yang mereka pegang. Walaupun hari ini Syafi'iyah yang di Indonesia ini tidak komitmen juga dalam hal ini. Pendapat kedua mereka, dan ini pendapat yang sedikit, mereka yang menganggap bahwa cadar itu mustahab atau cadar itu sunnah. Pendapat mereka yang paling gharib, pendapat mereka yang paling sad adalah yang menganggap bahwa cadar itu aula, bagus. Yang kedua, ulama-ulama Syafi'iyah ada yang menjelaskan bahwa aurat wanita itu dalam sholat dan aurat wanita di luar sholat itu berbeda. Bisa dicek nanti misalnya dalam kitab Fathul Qarib, kitab yang paling sering diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Pengarangnya mengatakan wa jami'u badanil mar'ah al-hurrah auratun. Seluruh badan wanita yang merdeka, bukan budak, auratun, aurat, illa wajhaha wa kafaiha wa hadhihi auratuha fis shalah, kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Namun ini pun auratnya dalam salat. Jadi dalam salat kedua telapak tangan dan wajah boleh terlihat. Amma kharijus shalah, adapun kharijus shalah di luar salat, fa auratuha, maka aurat wanita itu jami'u badaniha, seluruh badannya. Dan ini sekali lagi kami katakan qaulul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu dari sini kami melihat bahwa hukum cadar satu bukan boleh. Hukum cadar bukan boleh. Melihat penelitian-penelitian sebelumnya, para ulama itu hanya terbagi menjadi dua, atau kalaupun mau ditambahkan menjadi tiga, imma wajib, imma sunnah, atau aula. Pendapat ulama-ulama klasik atau penelitian-penelitian para ulama terdahulu, mereka mengkerucut kepada dua pendapat. Cadar itu boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya sekedar sunnah. Atau pendapat syad, pendapat yang paling aneh dari para ulama-ulama klasik yang mengatakan cadar itu hanya bagus. Nah, tentu kami mempertanyakan kalau ada pendapat hari ini yang mengatakan misalnya cadar tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentu ini penelitian baru dan kita juga ingin tahu apa argumentasinya. Melihat satu ayat-ayat yang mengisyaratkan atau yang menunjukkan ayat hukumnya cukup banyak, dan kedua ini penafsiran para sahabat dan tidak kita ketahui ada ikhtilaf di antara mereka. Dan yang ketiga, inilah penjelasan yang ditulis turun-temurun di kutub-kutub atau di kitab-kitab, di buku-buku para ulama. Kok bisa-bisanya ada hukum baru dan itu tidak dibicarakan ulama sebelumnya. Ini saja dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih. Saya pikir sangat jelas penjelasan dari Ustaz Ridha, di mana beliau kesimpulan bahwa setelah meneliti nas-nas yang ada, kemudian berapa perilaku sahabat dan pendapat mazhab, beliau malah menyimpulkan malah mazhab sahabi itu cenderung wajib ya. Jadi tidak ada peluang sebetulnya hukum yang lain. Apalagi kalau tadi Ustaz Reza juga mengatakan bahwa sebenarnya kalau mengatakan tidak ada hukum atau misalnya sekedar kita sebut sebagai hukum al-asya' saja ibahah, berarti tidak hukum ya, tidak ada hukum yang ditetapkan. Itu termasuk hal yang sangat sulit untuk diterima gitu. Ternyata bahwa hukum itu paling tidak dari baik itu Malikiyah, Hanafiyah, dan juga Syafi'iyah dan Hanabilah, itu sesungguhnya hukumnya itu paling tidak dua ya,
ya wajib atau mustahabah atau malah ada yang mengatakan aula, itu bagus. Tapi tidak ada yang mengatakan itu boleh-boleh saja gitu. Iya, apalagi haram. Apalagi haram. Nah, ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan juga. Memang ini kan sebuah perbandingan juga. Di dalam putusan tarjih kita menyebutkan tidak terlarang. Nah, tidak terlarang itu kan boleh ya kan? Tidak terlarang itu kan kembali kepada hukum al-asya. Al-aslu fi asya ibahah hatta tadillu al tahrimi. Jadi suatu itu boleh saja dimasukkan ini kepada umur asya, bukan pada umur urusan-urusan yang menyangkut masalah yang wajib ya, yang ibadah yang ditentukan.